Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bergabung dengan channel YouTube Japiter Tinambunan. Dan saya ucapkan selamat berjumpa kembali kepada semua pencinta hukum yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kita kesempatan pada hari ini bisa berbincang-bincang tentang industri hukum yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diungkapkan oleh Bapak Menteri Koordinator Hukum dan HAM Bapak Mahfud MD. Yang terhormat Bapak Presiden Jokowi, Presiden Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan juga Menko Polhukam Bapak Mahfud MD. Izinkanlah saya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum di negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya mencoba menyampaikan fakta dan data yang ada di Pengadilan Negeri Serang, di mana nomor perkara 809 pidana umum tahun 2022, di mana dalam perkara tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua Uli Purnama SH dan Hakim Anggota Hasmi SH MH dan Haji Heri Cahyono. Kemudian jaksa penuntut umum adalah Budi Atmoko. Dalam perkara tersebut saya dianggap melanggar pasal 167, yaitu memasuki pekarangan tanpa izin pemilik. Nah, dikatakan tanpa izin pemilik, sebenarnya tanah yang saya masuki adalah milik saya sendiri sesuai dengan perjanjian tanggal 18 April tahun 2005 antara saya dengan Haji Apendi sebagai peminjam uang, ya. Saya pemberi dana untuk biaya pembelian kayu ke Kalimantan. Nah, kemudian tanah tersebut diserobot oleh seseorang atau berpindah tangan kepada Cendra Surjanto, di mana tanah tersebut masih diagunkan dengan AJB 504 tahun 1992. Kemudian tanah tersebut dijual oleh Iskandar, ya, dengan AJB, ya, 240 tahun 2021 atau 2017, ya. 2017. Nah, ini boleh dikatakan AJB 504 masih efektif atau masih berlaku, timbul AJB baru. Nah, itulah sekarang dalam perkara perdata nomor 146 tahun 2021 dan dalam proses kasasi ke Mahkamah Agung. Nanti kita lihat apa putusan Mahkamah Agung, apakah melegalisir mafia tanah, ya, membuat AJB double, sudah pernah dijual kembali sehingga muncul sertifikat HM 817. Itulah yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Serang. Sertifikat hak milik nomor 817 tidak berkekuatan hukum, wajib untuk dibatalkan. Karena
AJB-nya 504 masih berlaku, tapi muncul AJB baru dengan 109. Diduga permainan daripada notaris ya, dan juga ahli waris terlibat. Namun ahli waris mengatakan kami tidak pernah menandatangani. Berarti ini permainan dengan BPN dan notaris. Nah, silakan Mahkamah Agung untuk mengecek persoalan tersebut yang sudah dalam kasasi. Nah, sekarang kita lihat pidananya. Saya masuki wilayah tersebut tanggal 7 Januari. Ya, karena merasa saya itu tanah saya sendiri. Karena ada perjanjian apabila Pak Haji Apendi tidak bisa memberikan kewajibannya atau membayar hutangnya, maka tanah berikut bangunan di atasnya adalah milik saya. Sesuai dengan perjanjian pasal 5, 4, dan 6. Ya, dan itu sah, dokumen negara pakai materai, ada saksi. Ya. Kemudian setelah diproses oleh polisi, laporan daripada Cendra Surjanto melalui kuasa hukumnya, ya, Daniel Kepri, sehingga saya dipanggil polisi, diproses, dan saya tanya dokumennya mana. Saya tanya polisi, ada dokumennya sertifikat HM 817 yang sekarang diagunkan ke BCA. Nah, pembuatan HM 817 inilah yang disebut mafia hukum atau mafia tanah, karena ada permainan notaris dengan penjual dan pembeli Iskandar. Nah, di mana Iskandar sendiri tahu kalau AJB daripada tanah tersebut masih berlaku dan diserahkan pada saya tahun 2005. Ya. Nah, jadi jelas. Nah, kemudian masuk dalam pokok perkara. Sehingga akibat laporan daripada Cendra Surjanto melalui kuasa hukumnya Daniel Kepri, polisi membuat berita acara. Kepada saya dikatakan sebagai tersangka dan juga kepada semua saksi-saksi. Dan dalam berita acara polisi mengatakan pasal 167 masuk tanpa izin. Nah, sebenarnya pasal 167 itu adalah saya minta izin, namun dikatakan masuk tanpa izin. Nah, kemudian oleh Jaksa Budi Atmoko, berita acara yang dari polisi itu ditambah pasalnya dengan pasal 406 dan mencantumkan kerugian 3 juta. Dikatakan merusak pagar dan merusak gembok dengan kerugian 3 juta. Inilah permasalahan yang perlu kita bicarakan bersama. Nah, kerugian 3 juta dan kerusakan pagar ya dan gembok di lokasi tidak ada pagar. Jadi kalau dikatakan oleh jaksa kerusakan pagar tidak ada. Kemudian si pelapor pun tidak pernah melaporkan kalau ada kerusakan pagar atau kerugian 3 juta. Nah, dari mana jaksa mendapatkan kerugian 3 juta dan juga kerusakan pagar, sedangkan pelapor tidak melaporkan dan polisi pun tidak membuatkan dalam berita acara? Inilah aneh ya dalam negara kita ini. Nah, ini berlanjut. Jadi maju ke persidangan dengan 2 pasal, pasal 167 dan pasal 406. Nah, kemudian dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Uli Purnama, Hakim anggota Hasmi dan juga Haji Heri Cahyono, kita sudah memberikan eksepsi. Eksepsi artinya bahwa tuduhan jaksa tersebut atau dakwaan jaksa tersebut tidak berdasarkan fakta. Menambah pasal 406 itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena faktanya tidak ada. Nah, dan juga adalah mengatakan bahwa pagar rusak. Nah, di lokasi tidak ada pagar.
Sehingga ini masuk dalam dakwaan dan juga masuk dalam tuntutan jaksa. Sehingga jaksa menuntut saya penjara 10 bulan. Wah, ini hebat ini. Kenapa masuk tuntutan 10 bulan? Karena dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012, apabila ada kerugian di atas daripada 2,5 juta, masuklah dia dengan pasal 406. Tapi apabila kerugian hanya ditaksir di bawah 2,5 juta, dia masuk dalam pasal 407. Dan ini pun hanya tipiring. Hakim pun hanya hakim tunggal, ya, untuk berdamai, atau dikatakan sekarang ini jaksa sudah mengatakan restorasi justice, ya. Nah, dengan demikian masuklah pasal 406 dan juga pasal 167. Kemudian kuasa hukum saya jeli. Dia melapor kepada Kejaksaan Agung bidang pengawasan. Wah, ini tidak benar nih. Pasal 406 tidak benar. Nah, memang waktu itu belum dilampirkan kerugian 3 juta. Sampai kepada Jaksa Agung. Ini mungkin direspon atau tidak, tapi ini cukup lama, ya, cukup lama. Artinya sudah sempat pengadilan selesai, PT selesai, baru direspon oleh Jaksa Agung. Nah, ini juga perlu perhatian nih. Harusnya pimpinan itu harus tanggung tanggap. Begitu ada informasi, periksa. Nah, mungkin karena saya mengirim surat ke Kejati dan mengatakan jaksa merekayasa pasal 406. Tidak ada pagar yang rusak. Dan kerugian 3 juta pun tidak ada. Kalaupun gembok dianggap sebagai kerugian, memang itu saya congkel waktu itu gemboknya, itu pun hanya sekitar 25.000. Jadi di bawah 2,5 juta. Nah, ini masuk kategori 407 atau tipiring. Jadi tindak pidana ringan. Nah, tidak perlu sampai berpengadilan. Nah, tapi ini masuk terus. Walaupun sudah protes ke kejaksaan, tetap pengadilan lanjut. Harusnya waktu itu apabila kejaksaan mengatakan ini di stop, sudah selesai. Tidak perlu kita buang-buang biaya anggaran untuk sidang selanjutnya, ya. Kalau kejaksaan waktu itu tangkap. Tapi nggak apa-apa, ya. Walaupun terlambat pengawas kejaksaan menanggapinya, baru tanggal 5 kemarin bulan September kita dipanggil sebagai saksi untuk proses masalah ini. Nah, sehingga dengan demikian tuntutan jaksa 10 bulan itu masuk kepada hakim. Dan hakim kita sudah katakan tidak ada di sana kerusakan pagar. Tapi hakim mungkin sudah terbuai, ya, dengan tuntutan jaksa. Dan anehnya dalam persidangan, ya, itu saksi pelapor yaitu Daniel Kepri tidak pernah hadir di persidangan. Ini juga kita pertanyakan kepada hakim. Apakah persidangan tersebut sah apabila saksi pelapor tidak hadir menjelaskan bagaimana? Kemudian saksi ahli pun yang mengatakan saya tindak pidana tidak datang. Tidak hadir dalam persidangan. Ini kita pertanyakan kepada hakim, ya. Apakah layak seperti ini pengadilan negara ini? Tidak menghadirkan saksi pelapor, tidak menghadirkan saksi ahli. Nah, sedangkan kita menghadirkan saksi ahli penasihat hukum dari Jakarta dan mengatakan ini pengadilan sesat, tidak layak untuk dimajukan dengan menambah pasal 406. Nah, sekarang kepada yang terhormat Mahkamah Agung Republik Indonesia, prosesnya sekarang ini sudah masuk kasasi. Nah, apabila Mahkamah Agung memutuskan sama dengan keputusan Pengadilan Tinggi dan sama dengan putusan Pengadilan Negeri Serang, saya dipenjara 6 bulan. Sekarang pertanyaan, saya penjara 6 bulan hanya karena jaksa menempatkan pasal yang salah. Bagaimana solusi hukumnya? Saya mohon Mahkamah Agung supaya hati-hati. Bukan soal penjaranya, saya tidak mau. Jangankan 6 bulan,
20 tahun pun saya mau penjara, tidak masalah. Kalau memang itu hukumnya benar, faktanya ada. Tapi kalau saya di penjara hanya karena ulah jaksa membuat pasal baru yang tidak ada di BAP, nah ini tolong kepada petinggi-petinggi di negara ini dan juga kepada Bapak Menko Polhukam, Bapak Manu MD, dan juga kepada Bapak Presiden Jokowi, dan khususnya kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah sekarang jaksa sudah diproses karena melanggar kode etik, ya. Jadi kami kemarin diperiksa sebagai saksi oleh pengawas kejaksaan dari Jakarta. Kuasa hukum saya dan saya diperiksa, dan saya mengatakan yang sebenarnya, tanah itu milik saya. Saya masuk kepada tanah saya, semua ada datanya di kejaksaan. Saya sudah laporkan kemarin. Kemudian yang paling krusial adalah adanya kerugian 3 juta. Dalam berita acara itu tidak ada. Nah, kenapa dibuat 3 juta? Ini tanda tanya kepada Jaksa Budi Atmoko. Mungkin ini diduga nih, karena peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012, apabila 2,5 juta itu masuk dalam pasal 407. Tapi kalau di atas 2,5 juta masuk dalam pasal 406, maka dibuatlah 3 juta kerugian, ya. Nah sedangkan kerugian tersebut tidak ada tertulis dalam berita acara pemeriksaan polisi. Harusnya kan siapa yang pelapor? Daniel Kepri. Dia harusnya melaporkan, Pak, ini kerugian kami, pagar rusak, ini gembok, ini sekian, sehingga 3 juta. Harus ada. Nyatanya tidak ada. Nah makanya kenapa Daniel Kepri waktu itu tidak dihadirkan oleh hakim? Karena kita tahu hakim, kalau itu dihadirkan, semua dakwaan jaksa itu adalah batal demi hukum. Karena tidak ada kerugian 3 juta. Tapi karena tidak dihadirkan, kita tidak bisa mengatakan apa-apa di pengadilan. Hanya mengatakan pasal 406 itu di eliminir. Hanya itu aja daripada kuasa hukum. Nah, jadi sekarang ini permasalahannya adalah kalau jaksa memasukkan pasal 406 dan itu dasarnya saya dihukum jadi 6 bulan. Pertanyaan sekarang, siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini? Apakah misalnya nanti putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan tinggi, ya, oke, hukuman 6 bulan. Pertanyaan, saya pasti masuk dalam penjara hanya karena ulah jaksa. Yang memasukkan ke penjara pun nanti adalah jaksa. Sekarang bagaimana? Di mana keadilan negara ini? Karena ulah jaksa saya di penjara, apakah ini bisa dibenarkan? Nah, tolong kepada petinggi-petinggi di negara ini. Dan di Pengadilan Tinggi Banten itu hakimnya itu Eri Mustianto, ya, yang ketua, dan ada anggota itu Nyonya Budi Hapsari dan juga Bersopian Sah, ya, 3 orang nih menguatkan. Saya juga nggak ngerti mereka dasarnya apa, karena di pengadilan tinggi itu memang di atas meja. Saya sudah bilang berkali-kali, pengadilan tinggi tidak punya dosa apabila dia memutuskan apapun seenak mereka, ya. Tidak punya dosa karena masih ada Mahkamah Agung. Itu tentu saja Mahkamah Agung masih ada. Ini selalu dikatakan di pengadilan tinggi, ya. Jadi saya mengatakan pengadilan tinggi itu kalau bisa negara ini hilangkan sajalah, nggak perlu lagi. Buat apa? Bikin repot orang, bikin banyak-banyak biaya. Cukup pengadilan negeri, udah selesai. Nah, kalau memang naik banding bisa ke Mahkamah Agung, itu boleh. Nah, jadi hal ini, ya, saya mohon kepada Ketua Mahkamah Agung, 2 perkara yang sudah masuk, nomor 146 Perdata dan nomor 809 Pidana, jelilah melihat masalah. Dan kami sudah sampaikan dalam memori kasasi yang dikatakan jaksa kerusakan, tidak ada kerusakan pagar dan tidak ada biaya 3 juta. Tolong Mahkamah Agung ini supaya diteliti dengan baik. Bila perlu, ayo, mari kita sama-sama ke lapangan. Lihat ke lapangan, mana pagar yang rusak, mana kerugiannya. Dan gembok yang dikatakan rusak pun tidak pernah dibuktikan oleh Pengadilan Negeri Serang apakah rusak apa tidak. Gemboknya masih utuh. Harusnya hakim melihat, coba lihat gemboknya, rusak enggak? Nah, dicoba uji, bisa dikunci enggak? Itu tidak ada pembuktian itu oleh hakim, ya. Nah, kalau kita menganggapnya pasal 406 sudah tidak kita anggap,
Ya kita tidak sampai ke sana pembuktian segala macam. Buat apa? Toh kita tidak akui. Tapi hakim kenapa tetap mengakui? Nah, saya mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Uli Purnama, Heri Hasmi dan Heri Cahyono, tolong diproses ya. Karena mereka itu tidak jeli dalam menjalankan persidangan ya. Satu, Daniel Kepri sebagai pelapor tidak dipanggil dalam persidangan. Juga saksi ahli mereka tidak dihadirkan. Ada apa? Nah, inilah industri hukum yang kata oleh Mahmud MD ya. Apabila jaksa, hakim, polisi sudah bersekongkol, apapun dilakukan oleh terdakwa itu nol. Nggak ada artinya ya. Jadi jangan coba-coba kita mencari keadilan di pengadilan negeri apabila jaksa, hakim, polisi sudah berkolaborasi ya. Contoh seperti yang saya alami. Polisi pun sebenarnya sudah kita minta dihentikan. Waktu itu sudah kita hentikan sebelum sidang. Kami kan sudah menang perdata, kenapa diteruskan? Tapi polisi tidak menggubris. Nah, kemudian mafia tanah itu pun sudah kita laporkan kepada Kapolres Serang waktu itu. Tapi polisi tidak menanggapi. Ada apa? Nah, jadi kalau dikatakan sekarang ini polisi ada masalah, saya kira bukan hanya sekarang, dari dulu juga sudah bermasalah, ya, sudah bermasalah. Nah, cuman bagaimana nih integritas daripada pimpinan-pimpinan yang ada di Kepolisian Republik Indonesia? Mari kita benahi kembali, ya. Dan saya sebenarnya bukan mau membuka masalah ini kalau memang tidak salah dalam penerapan hukum, ya. Kita juga bisa kok mencari win-win solution bagaimana baiknya. Tapi kalau saya di penjara hanya gara-gara jaksa membuat pasal baru yang tidak ada di BAP, ini menjadi pertanyaan. Nah sekarang tega tidak nanti jaksa Kejaksaan Negeri Serang memanggil saya terus masukin penjara hanya karena ulah jaksa. Mari kita pikirkan bersama. Salah satunya keputusan ini adalah hanya di Mahkamah Agung, kuncinya di Mahkamah Agung. Bacalah semua kontra memori kita yang kita kirimkan supaya Mahkamah Agung tahu permasalahan yang sebenarnya. Dan saya yakin karena waktu beberapa hari yang lalu Mahkamah Agung sudah mengatakan ya harus membuat keputusan adil dan seadil-adilnya. Ini kita harapkan terobosan daripada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi mohonlah perkara tersebut ditinjau kembali dan juga khusus untuk hakim ya Pengadilan Negeri Serang ya Bapak Uli Purnama, Bapak Hasmi dan Bapak Haji Heri Cahyono, saya minta mereka diminta pertanggungjawaban atas putusannya yang tidak menghadirkan saksi. Kok tega mengambil keputusan tidak melihat yang sebenarnya. Nah, dan juga Pengadilan Tinggi Banten ya, yang ketuanya Bapak Eri Mustianto dan Nyonya Budi Hapsari dan Bro Sopiansah. Nah, mereka memang hanya di atas meja, tapi harusnya lihat dong kontra memori yang kita berikan. Ya, harusnya masih bisa Pengadilan Tinggi masih ada bempernya. Hanya tanya kepada Pengadilan Negeri Serang, kenapa tidak diperiksa Daniel Kepri sebagai pelapor? Kenapa tidak diperiksa saksi ahli? Kenapa dimasukkan pasal 406? Sudah diprotes oleh terdakwa. Harusnya jeli dong Pengadilan Tinggi ya. Saya minta Pengadilan Tinggi Banten nih, tolonglah, ini dua kali Pak Bapak melakukan kesalahan sudah 2 kali. Pertama itu perdata melindungi mafia tanah ya, yang mengatakan ini wan prestasi. Wow, wan prestasi tanah berpindah tangan. Kalau wan prestasi itu tanahnya masih ada, baru wan prestasi. Kita tuntut. Saya juga tidak bodoh Pak Hakim ya. Tidak bodoh. Saya sudah selesaikan itu dengan wan prestasi, dengan mendapatkan surat kuasa menjual dari ahli waris. Begitu mau saya jual, tanah berpindah tangan. Makanya kita bikin perbuatan melawan hukum. Dibenarkan Pengadilan Negeri Serang, bukan wan prestasi. Kecuali kalau tanah masih status quo, boleh wan prestasi kita cari, ya kan? Walaupun almarhum sudah meninggal yang memberikan KJB itu ya, tapi kita masih selesaikan. Tapi kalau tanah sudah berpindah tangan, dikuasai orang lain, apa masih bisa wan prestasi? Makanya Pengadilan Negeri Serang memenangkan kita 2 kali ya. Terima kasih kepada Pengadilan Negeri Serang di dalam hukum perdata ya, memenangkan kita, mengatakan ini bukan wan prestasi tapi perbuatan melawan hukum.
dan mengatakan tanah itu hak milik saya sesuai AJB 504 yang sudah diserahkan. Kemudian yang bersangkutan harus keluar. Nah, yang paling bagus keputusan daripada Pengadilan Serang, sertifikat hak milik nomor 817 tidak berkekuatan hukum. Kenapa? Karena AJB-nya double, ya. Tanah sudah dijual lagi, dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi. Apa enggak aneh nih Pengadilan Tinggi Banten, ya? Apa enggak aneh nih? Tanah sudah dijual, kemudian dijual lagi, keluar muncul sertifikat, sementara AJB yang lama masih berlaku sesuai dengan keterangan camat Keramat Watu. Camat sendiri merasa aneh, kok barang ini bisa keluar sertifikat, sudah sertifikatnya AJB-nya masih berlaku. Nah, tolong ya. Jadi kuncinya hanya di Mahkamah Agung. Kuncinya ada di Mahkamah Agung. Perkaranya dua-duanya sudah masuk Mahkamah Agung. Baik pidana, baik perdata sudah masuk di Mahkamah Agung. Kalau nanti putusan Mahkamah Agung membenarkan misalnya perkara pidana ini menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Banten, berarti saya anggap Mahkamah Agung juga menerapkan pasal yang salah, ya. Terserah mau baca apa tidak, siapa tahu nanti nggak dibaca, ya, memori banding kita nggak dibaca. Tapi saya yakin dengan pernyataan Mahkamah Agung yang kemarin yang lalu dilantik ada satu perempuan akan tegas menegakkan ini. Kami sangat support Mahkamah Agung untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di negara ini. Demikianlah sedikit yang saya sampaikan perkara yang saya hadapi. Dua perkara, dua-dua di Mahkamah Agung, ya, baik pidana maupun perdata. Dan kalau pidana tadi kemarin kita sudah dipanggil sebagai saksi untuk membuat pelanggaran kode etik terhadap Jaksa Budi Atmoko. Saya apresiasi, ya. Saya apresiasi kepada Jaksa Agung bidang pengawasan dan juga termasuk Kejati Banten. Saya salam hormat saya kepada Kejati Banten yang sangat tanggap dalam masalah itu, ya. Sangat tanggap. Nah, cuman Kejari Serang mohon perhatian, ya, kepada Bapak Kejari Serang. Tolong diperhatikan ini, jangan sampai ada jaksa-jaksa yang nakal yang merubah pasal supaya masuk dalam hukuman. Jangan Pak, dosa, ya, dosa. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan perkara yang saya hadapi ini bisa membuat pencerahan bagi semua masyarakat di negara kesatuan Republik Indonesia. Saya memang berani mengatakan ini karena semua fakta dan data ada saya pegang. Jadi tolong kepada terhormat Mahkamah Agung, selesaikanlah ini dengan baik, putuskanlah dengan seadil-adilnya. Saya bukan tidak mau kalau masuk penjara. Kalau masuk penjara juga itu, kalau memang itu sudah sesuai hukum, tidak apa-apa. Jangankan masuk penjara, nyawa pun diambil, kita siap kok. Kalau memang kita punya kesalahan. Jadi jangan diatakan, oh karena enggak. Cuman karena kita di penjara hanya gara-gara jaksa membuat kesalahan, ya harusnya jangan ke saya dong kesalahan itu. Kepada jaksa itulah ditimpakan kesalahan itu, atau dialah yang di penjara mewakili saya, begitu loh. Nah itu, tapi ini jok aja nih kepada jaksa-jaksa, ya. Saya yakin jaksa begitu ada putusan inkrah, angkut masukin penjara, yaitu logis. Nah tapi kalau inkrahnya itu karena hanya kesalahan jaksa, nah, mari kita berpikir dengan jernih, ya. Bagaimana? Karena masih ada langit di atas langit. Nah, jadi tolong kepada Bapak Mahfud MD, ya, yang sudah akan menerapkan ke depannya tidak ada lagi istilah industri hukum. Terima kasih Pak Mahfud MD, ya, dan itu akan dilaksanakan secara gentleman dan konsekuen, ya. Dan juga kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, kiranya putuskanlah dengan sebaik-baiknya berdasarkan fakta dan data. Bila perlu, silahkan tinjau ke lapangan, turun ke bawah, apa sebenarnya yang terjadi, supaya semua terang benderang dan jelas. Dan khusus kepada Hakim Pengadilan Negeri Serang, Bapak Uli Purnama dan kawan-kawan, dan juga Bapak Eri Mustianto dan kawan-kawan di Pengadilan Tinggi, saya minta kepada Mahkamah Agung mungkin untuk menegur mereka, ya, supaya berbuat dengan yang terbaik di negara ini, ya. Demikianlah kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Mungkin kalau ini terjadi pada orang yang tidak mengerti hukum, selesai.
dia sudah dipenjara mungkin ya. Tapi karena kita mengerti hukum dan tahu dan juga kita belajar ya, kita masih tetap berjalan sampai manapun kita selesaikan. Habis Mahkamah Agung kita PK peninjauan kembali, kita tetap jalan Pak. Dan demikianlah apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati apa yang saya sampaikan pada hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan Tuhan memberkati. Amin.